Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius. Baik, tema kita kali ini adalah kesehatan ya. Saya merasakan energi dari kalian yang mungkin kondisinya harus dijaga ya, karena mungkin penyakit-penyakit ini akan datang kepadamu. Kalaupun mungkin sudah terjadi ya, karena saya merasakan juga energinya sudah ada. Ya harus berikan pengobatan dan harus tetap positif untuk makanan sehat ya, berpikiran positif dan berolahraga ya. Jangan lupa juga istirahat yang cukup dan minum obat. Oke. Kira-kira penyakit-penyakit apa saja yang akan menyerangmu ataupun sudah menyerangmu ini ya. Kita ke yang belum aja ya. Kalau yang sudah berarti harus ada tindakan ya. Kalau yang belum, pencegahan di mana ya, itu untuk dirimu. Kita lihat penyakit apa saja yang akan datang ke kalian ya, sesuai dengan energi dari kartu tarot. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana penyakit yang akan datang menyerangmu ya. Ini bukan untuk yang menakut-nakuti, cuman di sini untuk lebih waspada supaya penyakit ini tidak datang ke kamu ya. Kita lihat apakah penyakit-penyakit besar ataukah penyakit kecil. Ada Page of Sword, ada Seven of Coin, ada Six of Cups, wow, ada Ice of Wands. So di sini ada virus ya, Knight of Coin, hati-hati. Ice of Sword, The Fool, dan ada Eight of Wands. Wow, di sini virus ya, lebih ke udara ya. Jadi bukan, kadang-kadang kita sudah pola hidup sehat tapi ternyata virusnya dari udara. Nih ya, kalian harus jaga diri, pakai masker, minum minuman vitamin C ya, yang bergizi, makan juga sama. Di sini ada radang ya, ada flu berat ya. Flu-nya nih betul-betul saya merasakan energinya nih, udah minum obat ya, tapi karena flu-nya datang terus ya, dan cuaca mungkin juga mendukung, lembab ya, karena mungkin mataharinya cuman 1-2 jam ataupun lebih banyak ke hujan atau mendung ya, sehingga virus-virus dari udara ini berkembang ya. Nah ini ada flu, ada radang, batuk ya. Ini menyiksa ya, menyiksa dalam artian bisa demam. Mungkin bukan biasa-biasa aja, tapi parah nih ya, kalau dibiarkan. Makanya kalau mungkin kamu sudah tiba-tiba rasa flu ya, langsung pengobatan. Jangan biasa aja, flu aja kok, biasa. Kan ada yang seperti gitu ya. Ini bisa sampai ke demam ya. Panas tinggi, ini hati-hati. Ini bisa ke anak-anak yang lebih ini ya, jangan sampai ini bukan ke kamu saja ya yang mendengarkan readingan ini, bisa ke keluargamu juga atau ke anakmu. Nah ini kamu harus bisa waspada. Jadi bukan hanya ke kamu, tetapi umum ya. Jadi kamu harus bisa waspada, berikan perlindungan untuk dirimu dan keluarga ya. Di sini juga saya merasakan ada migrain ya, sakit pundak. Nah ini masuk angin ya. Semua ini bicara tentang angin ya, atau udara ya. Mungkin kamu jalan malam, ataupun mungkin karena ya kalau dibilang juga ada beberapa makanan yang mengandung gas ya. Jangan makan-makan yang mengandung gas, macam apa ya,
eh, nanas, terus apa lagi. Pokoknya jauhkan makanan-makanan yang nggak bagus gitu. Cari makanan-makanan yang bergizi, buah, sayur, tapi buahnya itu yang bagus gitu, yang segar. Jangan buah yang sudah yang apel tapi sudah nggak nggak segar gitu ya, ataupun apapun ya. Karena saya lihat di sini ada juga sahabat-sahabat Ica Tarot yang malah diet ketat. Nah, ini akhirnya asam lambung naik. Ya, kita diet itu bukan tidak makan. Ya, diet itu adalah kurangi porsi makan. Gitu ya. Jadi jangan sampai wah Kak Ica saya sudah kelebihan berat badan nih, saya harus diet. Jadi nggak makan. Ujung-ujungnya kan sakit gitu. Asam lambung naik, sakit kepala ya. Nah ini mempersulit diri atau menyiksa diri. Kalau kita mendiet itu harus dietnya senang, happy gitu, supaya jangan memproduksi asam lambung yang banyak ya. Jadi tetap makannya rutin ya, teratur, tetapi porsinya dikurangi gitu ya. Oke, berikutnya di sini saya merasakan ada sakit pinggang ya, sakit pinggang, sakit di bagian pinggul. Itu karena ini juga ya. Itu kalau secara spiritual itu berarti kamu ada masalah di keuangan ya. Jadi sakitnya di situ ya. Kalau kita bicara spiritual ya. Kalau sakit pundak ini kan berarti ada beban atau ada masalah yang belum terselesaikan. Kalau secara spiritual ya, luar daripada medis. Tetapi kalau medis ya berarti kamu kecapean gitu ya. Tapi kita ambil dari dua sisi itu ya. Kalau kamu kondisinya sakit pundak, sakit bagian belakang gitu ya, itu berarti ada tekanan ya, secara tidak langsung ya, karena penyakit ini ada dua, dari fisik atau karena pikiran gitu. Artinya fisik ini ya daya tahan tubuh kita lemah gitu kan. Jadi kalian juga harus bisa lihat dari situnya, karena ada beberapa dari dokter yang mendiagnosa nggak ada penyakit, tetapi kok saya sakit dokter. Nah ini berarti ada sesuatu di luar apa dibilangnya tubuh kita. Berarti gejalanya bukan karena dari luar, tetapi karena dari dalam, yaitu pikiran kamu. Nah ini ya, jadi kalau secara spiritual, kalau seandainya kamu merasa bahwa saya nggak kerja apa-apa sih, tapi kok belakangku sakit-sakit, pegel-pegel. Nah itu berarti ada pikiran yang mana kamu belum selesaikan masalah kamu. Diselesaikan supaya nggak nyaman, bisa nyaman gitu. Ya selama kamu tidak nyaman, berarti pundak kamu tuh akan seolah-olah beban gitu. Jadi dia sakit ya. Biasa kita bilang masuk angin, padahal kayaknya nggak juga. Tapi ya itu, ada juga masuk angin, ada juga yang beban belum terselesaikan karena pikiran kamu. Kalau bagian pinggul ya, banyak minum air putih. Ya, kamu terlalu banyak duduk, ataupun mungkin kalau secara spiritual juga, yaitu kamu tuh kondisinya mungkin ada hutang atau lagi momen stres karena nggak ada duit. Ini bicara tentang duit ya, bicara tentang kestabilan keuangan ya. Jadi kalau kamu merasa bahwa tulang pinggul sampai ekor pinggang ke bawah itu ya, biasanya kan capek atau sakit atau pegel, pokoknya sakit lah gitu. Kok saya cuma duduk doang ya, nggak kerja apa-apa kok sakit ya. Itu bisa gejalanya karena banyak duduk, pegel ya, makanya olahraga. Ataupun ya itu dari pikiran kamu, karena secara psikologis itu mengalir darahnya ke bagian-bagian tertentu tubuh kita gitu. Jadi kalau bagian mungkin dibilang Kak Ica nggak masuk akal, masa seperti gitu, tapi itu yang terjadi gitu ya. Jadi kalau kondisinya kamu lagi momen stres karena duit, berarti dari pinggul ke bawah tuh sakit gitu ya. Oke, berikutnya ulu hati sudah tadi ya, asam lambung sama ya. Jaga kesehatan dan pikiran kamu juga. Jangan sampai karena pikiran biasa pikiran itu memproduksi asam lambung yang sangat banyak, sehingga ya ataupun apapun yang ada di penyakit lambung. Nah itu hati-hati, jangan terlambat makan. Makanya tadi saya bilang kalau kalian diet, bukan diet nggak makan, itu salah, tapi dikurangi gitu porsinya. Mungkin kemarin 3 sendok nasi, sekarang ya 1 sendok nasi lah gitu. Atau kalau pelan-pelan ya 2 sendok dulu gitu, habis itu besoknya lagi kalau sudah bisa baru 1 sendok gitu. Bukan kosong ya, bukan nggak makan, itu salah ya. Terus yang terakhir juga saya di sini asam urat, pegel-pegel ya.
Kalian banyak minum air putih, terus juga makan rebus-rebus ya, jangan yang berminyak ya. Terus ya olahraga. Aliran darah kurang lancar soalnya. Kalau macam contohnya rematik, ada penyakit-penyakit seperti gitu ya. Ya itu konsumsi juga makanan-makanan yang sehat gitu. Asam urat itu kan penyakit-penyakit biasa tapi mematikan ya kalau sudah stadium up ya. Dan jangan banyak makan gula juga atau minum air gula gitu ya, entah yang manis-manis ya. Karena di sini saya lihat ada penyakit gula yang tinggi ya. Jadi entah gula, ada yang gula kering di sini, ada yang gula gemuk gitu ya. Jadi stop, hindari gula ya, jangan sampai. Ada juga beberapa kan yang bilang, Kak Ica kok saya gemuk padahal saya makannya biasa aja gitu. Ya mungkin pengaruh hormon ataupun juga pengaruh dari yaitu minuman gula gitu, entah nasi entah minuman ya. Ya, kalau ada keturunan diabetes ya, itu harus bisa dari sekarang stop kalau bisa ya, minuman manis-manis yang manis-manis buatan itu ya. Jangan sampai nanti ke depan parah gitu. Biasa kita tuh belum merasakan jadi biasa aja. Ya nanti kalau sudah merasakan baru bingung ya. Di sini saya kasih tahu untuk lebih sedia payung sebelum hujan. Bukan sudah terjadi baru Kak Ica gimana, Kak Ica gimana ya. Ya salah sendiri gitu. Jadi sedia payung sebelum hujan, kita mencegah sebelum kita sakit gitu ya. Oke, itu sih yang saya lihat ya. Kondisi kamu, kondisi kesehatan ada juga karena pikiran ya. Jadi penyakit ini karena ada pikiran, memang karena ada dari pola makan yang salah dan kurang olahraga. Jadi jaga hidup sehat, pola makan yang baik ya, teratur, dan olahraga, dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kamu tuh lebih nyaman, lebih tenang, jangan pikiran. Kalau ada masalah diselesaikan. Karena salah satu penyebab kalian sakit juga ini karena ada masalah yang tidak terselesaikan. Seperti gitu. Jadi hati harus gembira ya. Mental kamu sehat ya, pasti jiwamu sehat ya, mentalmu sehat, pasti ragamu juga sehat. Secara itu akan berjalan, akan seiring gitu. Jadi kalau kamu merasa bahwa saya ini tekanan mental, ya banyak penyakit yang muncul, itu sudah alami ya, satu paket itu. Jadi pertama itu mental kamu dulu, hati kamu yang diperbaiki dulu ya, supaya lebih berbahagia, lebih tenang, lebih damai, dan pola hidup sehat, olahraga, makan makanan yang teratur. Percuma kamu makan makanan teratur, pola hidup sehat, ini itu, tapi tidak membenahi hati. Kebanyakan kan seperti gitu ya. Kita mengobati dari luar, padahal sebenarnya dari dalam diri kita belum bersih, belum sembuh gitu. Nah itu harus satu paket ya, diperbaiki supaya hidup kamu jauh lebih baik ke depannya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.